Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, merujuk pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 dan surat Luqman ayat 13 sampai 17. Penyebutannya Luqman ya, bukan Al-Luqman. Ya anak-anak, dalam Islam orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu orang tua kandung kita. Yang kedua adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu ibu mertua atau bapak mertua kita. Jadi ibu mertua dengan bapak mertua itu ya kedudukannya sama dengan orang tua kandung kita. Jadi jika nanti sudah menikah, jangan membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua dari pasangan kita, karena keduanya itu sederajat tingkatannya. Bahkan kita bersalaman dengan ibu mertua ataupun bapak mertua kita itu tidak menyebabkan batalnya wudhu, seperti itu. Bahkan kalau misalkan kayak gini, sudah cerai antara si suami dengan si istri, sudah bercerai, maka tetap ke ibu mertua atau ke bapak mertua itu statusnya adalah tetap dianggap sebagai orang tua. Jadi walaupun sudah bercerai, tetap ketika kita bersalaman dengan mertua atau orang tua dari mantan suami kita atau mantan istri kita, maka itu tidak menyebabkan batal wudhu, seperti itu. Agak lucu sebenarnya kalau dalam fikih itu. Jadi kayak gini, kalau kita salaman dengan suami kita, atau istri salaman dengan suami, atau suami salaman dengan istri, itu menyebabkan batal wudhu. Tapi kalau dengan ayahnya istri kita atau ibunya istri kita, atau ayahnya suami atau ibunya suami, itu tidak menyebabkan batalnya wudhu. Jadi ke mertua itu tidak batal wudhu, tapi nggak boleh tidur bareng. Tapi sedangkan kalau dengan suami atau istri itu menyebabkan batal wudhu, tapi boleh tidur bareng. Nah, lucunya di situ. Yang ketiga adalah orang yang mengajari kita ilmu, yaitu guru kita. Sebelum masuk ke penjelasan ayat, saya mau sedikit cerita dulu. Yang pertama, dari orang yang menyebabkan kita lahir, itu orang tua kita, ada kisah yang sangat menarik sekali, yaitu kisah dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sebenarnya di beberapa kelas minggu kemarin sudah kita bahas bersama-sama, tapi beberapa kelas ada yang belum, jadi ya kita bahas ulang. Siapa sih Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi. Dia termasuk dalam tabi'in. Kenapa tidak masuk ke dalam sahabat Nabi? Karena dia tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Ketika itu sebenarnya dia pernah mendatangi rumah Rasul. Ketika itu ia izin ke ibunya. Dia tinggalnya itu di Yaman. Dia izin ke ibunya untuk menemui Rasul. Dia dari Yaman, pergilah dia ke Madinah untuk bertemu Rasul. Tapi ketika sampai di rumah Rasul, yang ia temui hanya istrinya Rasul, yaitu Aisyah. Ketika ia menanyakan Nabi, ia ingin bertemu dengan Nabi, sayang sekali ketika itu Nabi sedang pergi berperang, sehingga ia tidak sempat bertemu dengan Nabi. Sebenarnya ia ingin menunggu untuk bisa bertemu langsung dengan Nabi, tapi ia teringat dengan pesan ibunya bahwa untuk segera pulang, karena ibunya itu sudah sangat tua dan ibunya itu lumpuh. Jadi Uwais ini walaupun hidup sezaman dengan Nabi, tapi Uwais tidak bisa dikatakan sebagai seorang sahabat, tapi dia statusnya adalah tabi'in. Ketika Nabi pulang perang, Aisyah menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Lantas Nabi bilang, Uwais ini adalah orang yang tidak terkenal di bumi, tapi namanya itu sangat terkenal di langit. Sampai-sampai waktu itu Nabi itu pernah berkata kepada Ali dan kepada Umar, ketika kamu nanti bertemu dengan Uwais, bahkan Nabi itu menyuruh Ali sama Umar itu untuk menemukan Uwais dan untuk mendoakannya, untuk meminta doanya dari Uwais, seperti itu. Apa sih sebenarnya keistimewaan Uwais ini? Uwais ini adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Gimana ceritanya? Nah, jadi gini ceritanya. Uwais ini adalah
orang miskin, kerjaan sehari-harinya ini Uwais ini hanya sebagai penggembala kambing dan unta. Bukan dia yang punya kambing atau untanya, dia itu hanya sebagai penggembalanya saja. Jadi itu onta sama kambing itu punya orang lain, dia hanya diupahin buat menggembalakan kambing dan unta itu. Nah, suatu ketika ibunya yang lumpuh ini bilang ke Uwais bahwa ibunya ini ingin sekali untuk pergi haji. Nah, Uwais kebingungan. Uwais seorang miskin gak punya apa-apa. Jarak antara Yaman dengan Mekah pada waktu itu kalau saya searching Google itu 400 km lebih lah. Nah itu bingung, sedangkan ibunya lumpuh, sedangkan dia tidak punya kendaraan, dia nggak punya unta, dia nggak punya mobil, bahkan helikopter belum ada ya zaman itu. Jadi kalau yang seneng bidah-bidahin ya berarti mobil sama helikopter bidah karena nggak ada zaman Nabi. Nggak bohong, mohon maaf. Jadi Uwais ini kebingungan ketika dia mengetahui keinginan ibunya bahwa ibunya ini pengen naik haji. Nah, sehingga Uwais tiba-tiba keesokan harinya Uwais ini membeli anak sapi dan dia itu tiap hari kerjaannya itu dipanggul-panggul tuh anak sapi, naik turun bukit. Jadi dia bikin kandang sapinya ini ada di atas bukit. Jadi tiap hari kerjaannya itu turun naik bukit itu sambil ngegendong-gendong itu sapi. Sampai si sapi ada yang bilang itu beratnya sampai 100 kilo. Dia gendong-gendong terus, dia kuat sampai 100 kilo. Karena apa? Karena tiap hari kan dilatih, lama-lama ya terbiasa. Dia terbiasa jadi ya kuat ngegendong-gendong sapi naik turun bukit. Sehingga pada waktu itu orang-orang itu bilang, Uwais itu udah gila. Ngapain coba anak sapi dipanggul-panggul, digendong-gendong kayak gitu sambil turun naik bukit, nggak ada kerjaan kan? Nggak taunya ketika si sapi itu beratnya sudah mencapai 100 kilo, ternyata Uwais ini punya rencana yang brilian di dalamnya itu. Ternyata si sapi tiap hari dia panggul-panggul naik turun bukit 100 dengan bobotnya sampai mencapai 100 kilo itu, ternyata itu dipakai oleh Uwais untuk latihan dia untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dan benar, ketika Uwais merasa dirinya sudah kuat, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Terus juga sehingga ibunya bisa melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ketika ketika tawaf, Uwais menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah. Ucapan Uwais itu dia hanya berdoa kepada Allah itu agar supaya Allah mengampuni dosa ibunya. Ketika itu ibunya terkaget-kaget. Loh, kenapa kok kamu hanya berdoa untuk Allah itu mengampuni dosaku saja? Kenapa kamu tidak mendoakan dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak meminta ampunan untuk dirimu sendiri? Yang kamu sebut hanyalah untukku. Ketika itu dijawab oleh Uwais, ibuku, dengan aku mendoakanmu agar Allah mengampuni dosamu, dan ketika Allah mengampuni dosamu, insya Allah kamu akan masuk surga. Dan dengan ketika kamu masuk surga itu, aku memperoleh ridho darimu, maka insya Allah aku pun akan ikut masuk surga. Nah, sebegitu besarnya rasa cinta Uwais, rasa kasih sayang Uwais kepada ibunya, sehingga ia mau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah yang jaraknya itu ya sangat jauh ya, 400 km. Sambil gendong-gendong ibunya kayak gitu. Lah kita sama ibu kita cuma disuruh beli terasi aja nggak mau. Ntar dulu mak. Nah, malu kita sama Uwais. Kayak gitu. Kemudian itu cerita tentang Uwais. Kemudian saya juga akan cerita tentang orang yang mengajari kita ilmu. Ini ada cerita Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada yang tahu siapa Kiai Haji Hashim Asy'ari ini? Ya, iya betul. Kiai Hashim Asy'ari ini adalah tokoh pendiri NU. NU adalah organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di Indonesia ya, bahkan di ASEAN juga NU sudah ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga ada. Dan di luar negeri pun termasuk salah satu organisasi terbesar. Kenapa NU bisa besar seperti ini? Mungkin ini tidak luput dari berkahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari memperoleh berkah dari gurunya. Bukan hanya
mengandalkan kepintarannya saja, tapi juga karena keberkahan yang ia dapatkan dari gurunya. Emang kayak gimana ceritanya Kiai Hasyim Asy'ari ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ya, kalau yang belum pernah dengar ya dengerin saya sekarang nih. Jangan sampai ketiduran. Jadi Kiai Hasyim ini dulu itu pernah mondok di Kiai Kholil Bangkalan di Madura. Ya, yang orang Madura mungkin tahu daerah Bangkalan, ya. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mondok di Madura, yaitu di Kiai Kholil Bangkalan. Suatu ketika Kiai Hasyim ini melihat istrinya Kiai Kholil itu sedih, kelihatannya itu murung. Ditanyalah oleh Kiai Hasyim, Nyai, kan kalau di sana tuh manggil istri Kiai itu dengan sebutan Nyai ya. Nyai, kenapa kok kelihatannya murung? Kenapa kok kelihatannya sedih? Kemudian dijawab oleh istri Kiai Kholil, iya nih, saya sedang sedih karena ini cincin nikah saya nyebur ke kalau sekarang itu modelnya ya spiteng. Kalau dulu kan model jamban gitu, tahu jamban? Kalau kita mau BAB itu ya bukan, dulu tuh belum ada kloset ya, ada model jamban ya. Kalau sekarang tuh ya spiteng gitulah, tempat pembuangannya itu ya disebutnya spiteng. Jadi istrinya Kiai Kholil ini bersedih karena cincin nikahnya itu jatuh ke spiteng. Akhirnya Kiai Hasyim karena nggak mau lihat gurunya sedih, kemudian Kiai Hasyim langsung turun ke spiteng, diubek-ubek tuh spiteng buat nyari cincin nikahnya istri kiainya. Sampai ketemu, dia ubek-ubek tuh. Luar biasa, keren banget kan Kiai Hasyim. Coba kalian belum pernah kan sama guru disuruh buat ngubek-ngubek nyari cincin di spiteng gitu? Ya kalian ya cukuplah, jangan membuat hati guru bersedih, jangan buat guru kesel, jangan buat guru murka. Kita ya selayaknya malulah sama Kiai Hasyim. Kiai Hasyim itu ya seorang kiai pinter, alim, soleh, tapi dia mau sangat ta'zim kepada gurunya. Lah kita maksudnya cuma disuruh ngerjain tugasannya sama guru, males-malesan. Padahal belum disuruh sama saya nyari cincin saya ke spiteng kan. Ya, itulah berkah dari seorang guru sehingga membuat organisasi NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Jadi tidak cukup mengandalkan otak dengan kepintaran saja, tapi perlu ada doa dari guru di situ, perlu ada keberkahan dari seorang guru. Jadi ya, ayo mari kita sama-sama untuk ta'zim kepada guru. Ya, yang ketiga, orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, ini belum ada ceritanya ya. Mungkin karena sayanya belum nikah. Kalau sayanya udah nikah, insya Allah ntar ada ceritanya. Nah, kemudian anak-anak ya, kita bahas ayatnya. Yang pertama surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya, waqadha, dan telah memerintahkan, siapa yang memerintahkan, Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu illa iya, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya,
Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk yang pertama adalah tidak menyekutukannya, hanya beribadah hanya kepadanya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Di sini setelah kita lihat di sini betapa tingginya derajat berbakti kepada orang tua, sehingga ketika setelah Allah memerintahkan agar hanya beribadah kepadanya, kemudian yang disebut setelahnya adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini berarti, ini menandakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan hal yang sangat penting. Sebelumnya saya mau tanya, menurut kalian apa lawan dari kata berbakti? Ya, apa? Durhaka. Kalau menurut saya agak kurang tepat jika berbakti ini lawan katanya adalah durhaka. Menurut saya yang paling tepat adalah lawan dari kata berbakti adalah tidak berbakti. Loh, kok gitu? Iya, sama. Seperti dengan lawan warna putih. Lawan warna putih itu menurut saya itu bukan hitam, tapi selain putih, merah, kuning, hijau, semua itu adalah lawan dari warna putih. Nah, maksudnya gimana sih Bu dengan ayat ini? Nah, maksudnya kayak gini. Yang Allah perintahkan kepada manusia adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua, bukan untuk tidak mendurhakai orang tua. Karena apa? Karena ada seseorang yang tidak durhaka tapi juga tidak disebut dengan berbakti. Misal, kalian nih lagi keadaan sekarang kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kalian setelah selesai PJJ, siang kan tuh, makan siang, habis makan siang, kalian tidur-tiduran. Sedangkan ibu kalian itu ngeberesin bekas makan kalian, nyuciin piring bekas makan kalian, terus piringnya ditata lagi. Sedangkan kalian malah enak-enakan tiduran. Nah, ibu kalian itu ngertiin kalian, nggak apa-apa deh, kasihan. Habis PJJ capek, nggak apa-apa istirahat tiduran dari pagi kan, kasihan ya, pusing misalkan kata orang tua kalian kayak gitu, kata ibu kalian kayak gitu. Nah, perbuatan kalian kayak gitu disebut durhaka atau enggak? Enggak kan? Nggak bisa disebut durhaka. Kenapa? Karena ibu kalian yang pun ngertiin kalian, nggak apa-apa, capek istirahat dari pagi habis PJJ. Tapi bisa disebut berbakti atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena ibu kalian malah repot ngeberesin bekas makan kalian, sedangkan kaliannya malah enak-enakan tidur-tiduran, mainin HP, liatin Instastory mantan misalkan. Nah, yang Allah perintahkan adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, tidak durhaka kepada orang tua saja itu enggak cukup. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lanjutan ayatnya, imma yablughanna 'indakal kibaru aw ahaduhuma aw kilahuma, imma yablughanna, adapun jika sudah mencapai al-kibaru usia lanjut, indaka dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma salah satunya, aw kilahuma atau keduanya. Jadi kalau orang tua kita, mau ibu bapak kita dua-duanya kayak, atau ahaduhuma atau salah satunya, itu berada dalam perlindungan kita, berada dalam pertanggungjawaban kita, berada dalam ikut hidup bareng sama kita misalkan, serumah bareng sama kita yang ngejaga mereka, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu katakan kalimat biasanya kita mengartikan uff itu dengan kata elah, atau nah gitu aja juga termasuknya uff. Ayat ini menegaskan imma yablughanna 'indakal kibar, kalau keduanya itu sudah tua renta, itu ngikutin kamu, maka kamu gak boleh ngucapin kata-kata yang bisa menyakiti hati mereka. Jadi kalau dalam pemeliharaan kamu, kalau orang tua kamu itu ngikutin kamu, ada di rumah kamu, lah ini apalagi kita belum bisa ngerawat orang tua kita, malah kita yang ngikut ke orang tua kita kan sekarang. Bukan orang tua kita yang ngikut ke kita kan.
Tapi kita yang masih tinggal di rumahnya, kita yang ikut mereka. Maka ya ini lebih-lebih, nggak boleh ufnya. Lah, di ayat ini menekankan orang tua kita ngikut bareng hidup sama kita aja kita nggak boleh berkata uf, apalagi ini kita yang hidup bareng sama orang tua kita yang ngikutin orang tua kita. Maka nggak boleh menyakiti hati orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak mereka. Jadi ya ini lebih besar lagi ya. Ya berkata atau gitu doang aja nggak boleh ya, apalagi kan ngebentak ya, jelas nggak boleh lah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah perkataan yang mulia kepada mereka. Jadi berkatanya ya dengan baik-baik. Bu, kan di sini nggak ada kata-kata nggak boleh menyakiti dengan fisik, nggak boleh nampar atau nggak boleh nonjok atau gimana. Berarti kalau nampar atau nonjok itu boleh? Ya nggak boleh lah. Ini menyakiti orang tua dengan kata-kata dengan ngebentak gitu aja nggak boleh ya, apalagi dengan fisik kan, kita nonjok gitu ya nggak boleh, itu lebih parah lagi, nggak boleh. Itu kalau dalam usul fikih itu disebut qiyas aulawi. Wahfid lahuma janahadzul, wahfid, dan rendahkanlah diri kalian, lahuma, kepada mereka, kepada kedua orang tua kita, janahadzul, dengan sayap kehinaan, minar rohmah, yang penuh kasih sayang. Maksudnya kayak gimana? Janah itu kalau kalian lihat di kamus memang artinya itu sayap. Maksudnya itu sayap gimana sih, kok sayap kehinaan? Kalian lihat kalau ada ayam itu, induk ayam itu kalau melindungi anak-anaknya, itu induknya itu pasti meregangkan sayapnya. Jadi anak-anaknya itu dilindungin itu di bawah sayap-sayapnya. Nah, ini maksud sayap ini adalah sebuah perlindungan. Jadi di ayat ini menegaskan, mengatakan bahwa rendahkanlah diri kalian dengan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tua kalian. Loh Bu, kan rendah diri nggak boleh, bolehnya rendah hati. Gimana sih? Memang betul, rendah diri itu nggak boleh. Yang wajib adalah rendah hati. Kalau rendah diri itu nggak boleh, haram. Tapi kalau terhadap orang tua, maka rendah diri itu boleh, bahkan wajib. Kalian wajib merendahkan diri kalian di hadapan orang tua. Nggak ada lagi kehormatan kalian di hadapan orang tua. Misalkan kayak gini, yang laki-laki tiba-tiba disuruh sama ibunya, tolong dong beliin pembalut. Nih emak misalkan datang bulan lagi head. Misalkan kalian karena merasa laki-laki, gimana sih mak, malu, nggak mau. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Nggak ada kehormatan lagi, nggak ada harga diri lagi kalau di hadapan orang tua. Kalian walaupun laki-laki sudah dewasa, ya disuruh emaknya suruh beli pembalut ya harus mau. Kayak gitu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah dan selalu berdoalah kepada Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku kecil. Seperti itu. Ini adalah kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Selanjutnya mohon maaf, tulisannya salah. Ini adalah surat Luqman. Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 17. Kita baca sama-sama dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an
tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul azim. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata, siapa yang berkata, Luqman libnihi kepada anaknya, wahwa, dan Luqman itu ya'izuhu menasihati anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu, kemusyrikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Di sini ada kata-kata ya bunayya, yang kita tahu bahwa anak itu dalam bahasa Arab itu kan ibnun atau bintun. Kenapa di sini kok ya bunayya, hai anakku? Bunayya itu ya dari kata-kata ibnun. Kenapa di sini di Al-Qur'an memakai kata-kata bunayya? Ini masuk kepada wazan fu'ailun. Ini artinya kalau ada yang kata-kata masuk kepada wazan fu'ailun, itu artinya adalah yang kecil, sesuatu yang kecil. Jadi ya bunayya berarti ini adalah artinya adalah hai anakku yang kecil, anak kecil. Ini menggambarkan bahwa panggilan kasih sayang. Kita ngebahasain ke anak itu, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita menunjukkan bahwa kita itu sangat menyayangi dia, menunjukkan rasa kasih sayang kepada dia, maka panggilannya itu adalah ya bunayya, hai anak kecilku. Ya, panggilan memanjakan seorang anak. Di sini Luqman ini mengajari kepada kita bahwa ketika nanti kita punya anak, maka ya kita harus mengayomi ke anak. Kita mendidik anak itu dengan cara ya kita beri dia kasih sayang, jangan mengajari anak itu dibentak-bentak seperti itu. La tusyrik billah, pesan Luqman yang pertama adalah untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi di sini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengajari anak itu, hal yang harus ditanamkan kepada anak yang pertama adalah untuk jangan musyrik, harus beribadah kepada Allah, tanamkan tauhid kepada mereka. Wa wassainal insana biwalidayhi, kemudian kami mewasiatkan, memerintahkan kepada al-insan, manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya itu mengandung dengan susah payah, wa fisaluhu fi amain, kemudian disapihnya tidak berhenti dengan mengandung dengan susah payah, wa fisaluhu fi amain, menyapihnya dengan selama 2 tahun, anishkurli wali walidayka ilayal masir, untuk bersyukur kepadaku dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, hanya kepadakulah kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan jika keduanya itu memaksa kamu untuk berbuat kemusyrikan, untuk berbuat syirik, berbuat syirik padaku, ma laisa laka bihi ilm, dengan
yang tidak kamu ketahui, kamu tidak memiliki ilmu di situ, fala tuti'huma, maka jangan patuhi keduanya, wasahibhuma, dan tetaplah berhubungan kepada mereka di dunia itu ma'rufa, dengan cara yang baik. Jadi kalau ada kedua orang tua kita itu menyuruh kita untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah, maka kalau seperti itu tidak boleh dituruti. Tapi tetap, walaupun tidak dituruti, tapi tetap harus membersamai kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wattabi'as sabila man, dan ikutilah jalan orang anaba yang kembali ilayya kepadaku, summa ilayya, kemudian hanya kepadakulah marji'ukum, tempat kembalimu, fa'unabbi'ukum, maka kami akan mengabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia. Nah, jadi kalau ada orang tua ngajak dalam hal kemusyrikan, itu jelas tidak boleh diikuti, tapi tetap harus berlaku baik di dunia. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, ada orang tua kita yang mungkin tidak beragama Islam, tapi kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada keduanya. Gimana cara berbaktinya? Ya doakan orang tua kita, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Bu, gimana kalau misalkan saya punya orang tua itu non-muslim, tapi orang tua saya ini sudah meninggal, gimana Bu? Maka kalau kayak gini, kita kan kalau udah meninggal, pertanyaannya gini, kan kalau udah meninggal ngedoain buat dapet hidayah juga percuma Bu, lah orang udah meninggal kan, udah nggak mungkin dapet hidayah. Terus cara saya berbakti ke orang tua saya yang non muslim dan sudah meninggal ini seperti apa? Dijelaskan oleh Quraisy Shihab ini menjelaskan, jika keadaannya seperti itu, maka berdoalah kepada Allah. Doanya seperti ini: ya Allah, jika memang kamu tidak mengampuni dosa kedua orang tuaku, maka itu adalah keadilanmu, kamu berhak untuk itu. Namun ya Allah, jika kamu mengampuni dosa kedua orang tuaku, maka itu pun pantas untukmu, karena engkau sesungguhnya adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Kasihmu itu menutupi kebencianmu, kasihmu itu melebihi kemurkaanmu. Seperti itu. Fa'unabbi'ukum bima, kembali ke ayat, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kami akan mengabarkan apa yang kamu telah lakukan. Jadi nanti itu ya, di akhirat itu semua perbuatan kita itu ya akan Allah tunjukkan. Ya bunayya, hai anakku, innaha, sesungguhnya, intaku mithqala habbatin min khardal, jika ada sesuatu sebiji sawi, fatakum fi sokhroh, yang berada di batu, au fis samawat, atau biji sawi itu ada di langit, au fil ard, atau biji sawi itu ada di bumi, ya'ti bihallah, sesungguhnya Allah akan mendatangkan balasan. Jadi perbuatan kita walaupun hanya seberat biji sawi, biji sawi itu kecil banget, biji sawinya itu bahkan ada di dalam batu atau di langit atau di bumi, maka tetap itu akan ada balasannya di sisi Allah. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha teliti. Jadi nggak akan ada yang terlewat oleh Allah, semuanya akan mendapat balasan. Ya bunayya, hai anakku, aqimis sholah, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, dan mencegah keburukan, mencegah kemungkaran, wasbir, dan bersabarlah ala ma asabak, terhadap apa-apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah termasuk perkara yang penting. Nah, di sini kata yang dalam Al-Quran, Allah itu memerintahkan itu aqimis sholah, dirikanlah sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Nah, kalau kita mendirikan bangunan, kalau sudah selesai kita mendirikan sebuah bangunan, maka akan ada bekasnya kan, akan ada berdiri bangunannya itu. Nah, begitu pun dalam sholat, harusnya ketika kita
telah melaksanakan sholat, harusnya ada bekas sholatnya itu. Sehingga dalam ayat lain Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Makanya sholat itu harus didirikan, bukan hanya dikerjakan, seperti itu. Dan juga di sini ada perintah untuk kita sama-sama memerintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita. Seperti itu. Kemudian hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, raghima anfu, dia celaka, summa roghima anfu, sungguh dia celaka, summa roghima anfu, sungguh dia celaka. Qila, dikatakan, man, siapa ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang celaka itu Rasulullah? Kok sampai 3 kali diulang-ulang, siapa sih yang celaka itu? Qala, kata Nabi, man adraka abawaihi andal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah, yaitu orang yang ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya itu sudah lumpuh dan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga ia tidak akan masuk surga. Seperti itu. Jadi orang yang celaka itu sampai diulang 3 kali kalimatnya sama Rasul, itu adalah orang yang dia ya nang baik gitu, nyantai aja, tahu-tahu kedua orang tuanya udah tua renta, tapi dia tetap nggak ada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, maka orang itu tidak akan masuk surga, seperti itu. Kedua, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sami'atu Abdullah bin Amrin, aku mendengar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yaqulu, berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ilan Nabi, kepada Nabi SAW, fasta'dzanahu, kemudian dia meminta izin kepada Nabi fil jihad, untuk berjihad. Faqala, Nabi berkata, ahayyun walidak, apa kamu memiliki kedua orang tua yang masih hidup? Qala, kata Nabi, na'am, kata rojul itu, kata seorang laki-laki itu, naam, iya, saya masih punya kedua orang tua yang masih hidup. Qala, kata Nabi, fafihi ma fajahid, maka kamu ya jihadnya ya sama kedua orang tua kamu aja, nggak usah jihad kamu berperang, langsung aja jihad itu tempatnya itu ada di kedua orang tua kamu layani dia, kamu berbakti kepada mereka. Nah, disitulah tempat jihadmu. Ya anak-anak, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.